Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Syariat Al-Mu'jam akan mempresentasikan tentang nizam al-qafiyah atau sistem sajak atau sastrawi. Kami terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Satria Muti Wibowo, kemudian ada Uyun Aulia Tazkiyah, kemudian ada Hanifah Maulidiyah, dan yang terakhir ada Ifah Maulana Putri Hanum. Next slide. Berikut adalah daftar isi yang akan kami presentasikan pada hari ini. Yang pertama adalah latar belakang sistem qafiyah yang akan diterangkan oleh saya sendiri. Next slide, Mbak Uyun. Lagi. Next slide lagi. Oke, sebelumnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang nizam al-qafiyah. Munculnya kamus-kamus bahasa Arab menggunakan sistem al-qafiyah atau sajak sastrawi merupakan perubahan besar-besaran dalam hal sistem. Dinamakan sistem al-qafiyah karena penyusunan urutan kata dalam kamus ini didasarkan pada urutan huruf terakhir dari sebuah kata seperti sajak-sajak dalam syair. Pencarian makna kata dalam kamus tidak lagi berdasarkan urutan huruf dalam makharijul huruf atau sistem fonetik atau tartibul hijaiyah atau sistem alfabetis, tetapi didasarkan pada huruf yang terakhir. Orang pertama yang menerapkan sistem al-qafiyah adalah Ismail bin Ahmad al-Jauhari dari Basrah dengan kamusnya yang berjudul Al-Shina'ah fi al-Lughah atau yang dikenal dengan kamus al-Shihah. Jadi kalau sistem kamus menggunakan nizam al-qafiyah ini, kita tidak mencarinya menggunakan kata pertama dari sebuah kata, melainkan berdasarkan dari huruf terakhirnya. Karena kamus ini tuh menekankan bahwasanya kalau misalkan fa dan ain fiil itu dia itu bisa berubah-berubah. Tapi kalau lam fiil itu selamanya tetap. Contoh misalkan kataba. Kataba nanti kalau dalam sistem nizam al-qafiyah ini kita mencarinya bukan di huruf kaf melainkan di huruf ba. Jadi berdasarkan huruf terakhirnya. Kataba, ba huruf terakhirnya, maka kita nyarinya di huruf ba, kemudian pasalnya pasal huruf kaf karena huruf pertamanya diawali dengan huruf kaf, seperti itu. Penjelasan selanjutnya adalah tentang hal-hal yang melatar belakangi nizam al-qafiyah yang akan dijelaskan oleh Saudari Hanum. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Saudara Satrio atas waktunya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang melatar belakangi munculnya kamus dengan sistem al-qafiyah oleh Al-Jauhari. Nah, yang pertama di sini adalah obsesi Al-Jauhari untuk mewujudkan kamus yang inovatif. Nah, pada kamusnya, yaitu kamus Asiha, dia ini membuat sistem baru di mana sistem ini tidak seperti pada sistem kamus pada umumnya atau sebelum-sebelumnya. Jika di kamus pada sebelumnya banyak yang memulai mencarinya dengan huruf pada awal, nah pada kamus Al-Jauhari ini dia membuat pencari atau pengguna kamus ini mencari dengan akhiran kata seperti yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Ahi Satrio. Nah, yang kedua di sini adalah kebutuhan masyarakat sastra terhadap kamus-kamus yang bisa menghimpun kumpulan kata dalam satu bab di dalam kamus. Jadi Al-Jauhari ini menangkap pernyataan ini dan direspon melalui sistem kamus al-qafiyah yang bisa mengumpulkan kata-kata dengan akhiran huruf yang sama di dalam satu bab seperti itu. Nah, yang ketiga yakni kata dalam bahasa Arab tidak lepas dari sistem derivasi atau istiqoq. Nah, jadi Al-Jauhari ini melihat bahwasannya huruf terakhir pada wazan fa'ala yaitu lam fa'il tidak berubah sama sekali. Jadi lam fa'il di sini merupakan huruf yang relatif konsisten ya. Ia tetap berada di akhir dan juga tidak berubah, tidak tersambung dan juga tidak dihilangkan seperti itu. Nah, mengapa? Karena dengan sistem karakter derivasi ini, kamus juga
memudahkan bagi orang-orang yang mungkin belum sepenuhnya memahami tentang tafsir al-kalimah, yaitu perubahan kata secara morfologis, dengan sistem al-qafiyah, di mana mereka mencarinya dengan akhiran huruf. Karena lam fa'il itu tidak berubah, bergerak, menghilang, atau bersambung. Yang keempat, yaitu munculnya banyak karya sastra seperti puisi, prosa, lalu qasidah, lagu, peribahasa, dan lain sebagainya. Nah, biasanya contohnya saja seperti puisi. Puisi kan biasanya berakhiran seperti ABAB atau AABB atau ABBA gitu. Jadi di mana akhiran hurufnya itu memakai sajak-sajak yang berakhiran huruf sama. Nah, fenomena ini juga didorong oleh Al-Jauhari di mana menggunakan sistem al-qafiyah yang memang tepat dan mudah bagi masyarakat dalam mencari makna katanya. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya tentang asas-asas akan diterangkan oleh rekan saya, Saudari Hanifah Maulidi. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, yang ketiga mengenai penyusunan kamus dengan sistem al-qafiyah. Slide selanjutnya, Uti Uyun. Baik, untuk penyusunan kamus dengan sistem al-qafiyah di sini ada dua asas ya. Yang pertama yaitu terdiri dari bab-bab. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Akhi Satrio tadi, bahwa dalam kamus dengan sistem al-qafiyah ini, yang kita cari itu ketika kita ingin mencari makna dari suatu kata, yang kita cari itu lam fiilnya, jadi huruf yang terakhirnya, bukan huruf yang awal. Jadi penyusunan kamus dengan sistem qafiyah ini kan terdiri dari bab-bab, yang mana nanti ada mulai bab hamzah hingga bab ya. Dan di situ berarti kata yang misalnya ya, ini kata yang berakhiran dengan huruf ain itu jadi nanti berada di bab ain, bukan misal ya, ini ada kata baro'a, kita nanti mencarinya di kamus itu akhir hurufnya jadi ain, kita mencarinya di bab ain, bukan di bab ba, begitu. Jadi penyusunan kamus dengan sistem qafiyah ini tuh tidak memperdulikan bina atau struktur kata antara sunai, sulasi, rubai maupun khumasi, melainkan menyusunnya itu mengenai akhir dari suatu kata tersebut. Seperti itu. Jadi misal kalau kita ingin menemukan kata yang berakhiran dengan huruf ain, jadi nanti itu banyak ya, ada baro'a, jama'a, soro'a, soda'a, nafa'a, wako'a, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang asas yang kedua yaitu tiap bab itu nanti terdiri dari pasal-pasal. Jadi ketika tadi sudah ada bab-bab itu nanti dibagi lagi menjadi pasal-pasal. Misalnya nih ada, misalnya kita mencari bab ro. Bab ro nanti itu dibagi lagi menjadi pasal ya. Misalnya ada bab ro pasal ba begitu. Jadi nanti di sana kita menemukan kata-kata yang berawalan huruf ba dan berakhiran huruf ro itu banyak, seperti bi'run, bitrun, bahrun, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi menyusunnya itu berdasarkan akhir huruf dari suatu kata, bukan dari awal huruf suatu kata. Dan nanti dibagi lagi menjadi pasal-pasal. Nah, pasal ini tadi bergantung pada awal dari kata tersebut, seperti itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Uyun. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan yang keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan kamus al-qafiyah. Yang pertama, kelebihan dari kamus al-qafiyah yaitu mempermudah pencarian makna kata. Yang kedua, membantu sastrawan dalam memahami karya sastra. Jadi, maka karena dengan kamus bersistem al-qafiyah ini akan memudahkan para sastrawan dalam mengubah syair, puisi, prosa, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kekurangan kamus al-qafiyah. Yang pertama, masih digunakannya teknik tajrid dalam mencari makna. Teknik tajrid itu teknik untuk memahami tata bahasa dengan benar, terutama
dalam ilmu sorofnya, morfologi. Jadi dalam pencarian makna kata menggunakan teknik tajrid ini, langkahnya yaitu huruf-huruf zaidah tambahan harus dihilangkan lebih dahulu untuk mengetahui akar kata atau usul kalimat dari kata yang kita cari. Jadi ketika seseorang ingin mencari makna di kamus dengan menggunakan sistem Al-Qafiyah, maka harus terlebih dahulu memahami tata bahasa, terutama ilmu sorof. Yang kedua, kekurangannya yaitu sulitnya mencari makna bagi kalangan awam atau non-Arab. Yang mana kalangan awam atau non-Arab itu kan notabene itu kurang pengetahuan dalam ilmu nahwu sorof. Jadi akan memerlukan waktu yang lama untuk menguasai bidang ilmu tersebut. Jadi ketika orang non-Arab itu ingin mencari makna kata di kamus bersistem Al-Qafiyah ini kesulitan seperti itu. Itu adalah kekurangannya. Selanjutnya, kamus-kamus yang masyhur bersistem Al-Qafiyah akan diterangkan oleh Ahai Satrio. Baik. Selanjutnya kamus-kamus masyhur yang menggunakan nizam Al-Qafiyah. Yang pertama ada Lisan Al-Arab. Kamus ini disusun oleh Muhammad bin Mukarram bin Ali bin Mandur Al-Ifriqi yang lebih dikenal dengan Ibnu Mandur. Perbedaannya dengan kamus yang dikenalkan oleh Al-Jauhari atau Al-Shihah itu terletak pada pengambilan riwayatnya. Jika Al-Jauhari hanya memuat riwayat kamusnya itu melalui makna dari syair, qasidah, atau lainnya yang bersifat sahih, maka Ibnu Munzir ini dalam kamus Lisan Al-Arab itu kebalikannya. Jadi beliau tidak membatasi dengan yang sahih saja, melainkan mengambil dari sumber yang tidak sahih juga. Karena menurut beliau, suatu kamus itu harus bisa mengkodifikasi semua kosakata bahasa Arab dari manapun sumbernya. Selanjutnya, Mbak Uyun. Kemudian ada Al-Qamus Al-Muhit atau Al-Qamus Al-Wasit. Kamus ini disusun oleh Al-Fairuzabadi yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Ya'qub Abu Thahir Majduddin Asy-Syairazi Al-Fairuzabadi. Jadi beliau ini adalah salah satu orang yang memperkenalkan makna Al-Qamus menggantikan makna dari Al-Mu'jam. Jadi kalau perbedaannya dengan kamus sebelumnya, kamus dari Al-Muhit ini itu lebih ringkas. Jadi beliau itu menghilangkan sumber yang berupa dalil-dalil berupa dari ayat Al-Qur'an, hadis, syair, dan nama tokoh bahasa. Bahkan dalam kamus Al-Muhit ini, isim alam seperti nama tokoh, nama kota, dan lainnya sengaja diletakkan di belakang, sebab menurut beliau informasi semacam itu bukan bagian dari kamus bahasa yang seharusnya menjelaskan makna kata. Jadi kalau misalkan kamus Al-Muhit ini membedakan, mendiferensiasikan kalau misalkan nama-nama kota itu tuh tidak perlu dicari maknanya, jadi fokus hanya dengan kata-kata sastrawi saja. Kemudian kamus-kamus selain dua tersebut seperti kamus Al-Ubab, kamus Taj Al-Arus, Tadhib Al-Lisan, Tashrih Al-Lisan, dan lain sebagainya itu juga menggunakan sistem Al-Qafiyah. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila banyak ditemukan kesalahan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Syukran jazilan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.